Persilangan antara burung dan wanita dalam legenda Yunani dan cerita rakyat Rusia memiliki sifat ambivalen yang unik, terkadang membawa kematian dan kehancuran, dan di sisi lain, kebijaksanaan serta kegembiraan. Dua spesies Yunani yang kita ketahui adalah siren dan harpi, yang keduanya terkadang digambarkan memiliki tubuh burung dan wajah atau tubuh bagian atas seperti manusia wanita. Dimulai dengan harpi, makhluk legenda bersayap yang digambarkan berwujud setengah wanita setengah burung. Harpi dikenal sebagai perenggut dalam mitologi Yunani. Mereka adalah personifikasi angin badai dan berada di bawah komando Zeus, raja para dewa Yunani, yang akan mengirim mereka keluar saat badai untuk melakukan perintahnya. Adapun siren, meskipun saat ini mereka dianggap setara dengan putri duyung, awalnya mereka adalah hibrida burung manusia. Berkat hubungan siren dengan para pelaut yang mereka bujuk, peralihan intuitif dari penggambaran burung ke penggambaran ikan tampak alami, tetapi tidak terjadi hingga zaman kuno akhir atau periode awal abad pertengahan. Tampaknya setelah transisi ini terjadi, gambaran harpi terkonsolidasi di sekitar bentuk mirip burung yang tidak lagi terkait dengan siren. Berbeda dengan wujud makhluk tersebut, nyanyian siren yang mendorong para pelaut untuk menghancurkan kapal mereka di atas batu selalu menjadi ciri khas makhluk tersebut. Tawaran siren untuk berbagi pengetahuan para dewa dan bahaya yang melekat dalam mendengarkan nyanyian mereka menemukan persamaan yang tepat dalam narasi tentang wanita burung Rusia yang akan kita bahas, yaitu Alkonos, Sirin, dan Gamayun, yang semuanya konon tinggal di surga atau alam orang mati. Alkonos dan Sirin dikatakan bersaudara, tak terhindarkan muncul sebagai pasangan yang saling melengkapi dalam seni dan cerita rakyat. Dalam mitologi Slavia, Alkonos digambarkan sebagai seorang wanita cantik yang memiliki tubuh seekor burung. Alkonos tinggal di tempat matahari terbenam di malam hari, dan di mana ia dilahirkan kembali keesokan harinya. Dia memiliki suara yang mempesona yang dapat didengar dari dunia lain. Suaranya membawa kegembiraan dan kebahagiaan di hati manusia, sehingga membuat mereka melupakan segalanya. Digambarkan sebagai makhluk fajar yang memancarkan keindahan dan kepatuhan alam, serta penuh dengan kepuasan. Terbang berkeliling memproyeksikan suara yang indah dan menghipnotis. Dia memikat orang-orang yang mendengar suara indahnya dan melumpuhkan mereka secara mental sampai mengabaikan segalanya dengan mendengarkan melodinya yang menyenangkan. Tidak diketahui secara pasti dari mana mitos tersebut sebenarnya berasal, tetapi diyakini bahwa makhluk ini mungkin berasal dari mitologi Yunani. Nama Alkonos konon awalnya dari Alkyone, dewi Yunani yang menjelma menjadi burung pekakak. Demikian pula, Alkonos dengan pita suaranya yang memukau dan bentuk setengah wanita dan setengah burung, sebanding dengan Sirin yang sering digambarkan bersamanya. Sirin secara langsung didasarkan pada cerita rakyat selanjutnya tentang siren. Siren adalah makhluk berbahaya namun cantik yang berwujud setengah wanita setengah burung, meski kemudian berwujud setengah wanita setengah ikan. Mereka memikat para pelaut dengan musik dan suara yang mempesona, yang membawa korbannya menuju kematian. Sirin pada dasarnya dikaitkan dengan kesedihan dan kegelapan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sisi jahat dari Alkonos. Meskipun Alkonos dikenal karena kemampuannya menghadirkan kegembiraan dengan suaranya, suara Sirin memiliki efek sebaliknya. Saat dia bernyanyi, pelaku kejahatan mengalami kesakitan dan kesedihan. Dia adalah pertanda kematian. Mendengar suaranya seringkali berarti seseorang telah meninggal atau sedang mendekati akhir hidup. Namun mereka memikat manusia, terutama para pelaut, dengan suaranya yang indah, hingga melupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, mengikuti makhluk ilahi hingga mereka mati karena keletihan dan binasa di laut. Burung dengan bulu hitam sering dianggap sebagai penghubung antara dunia ini dan dunia lain, membawa pesan dari kematian. Maka tidak mengherankan jika Sirin memiliki bulu berwarna gelap seperti burung gagak. Mengingat bahwa dia hanyalah kepribadian lain dari Alkonos, dapat dikatakan bahwa itu adalah tugas ilahinya untuk menghukum orang jahat. Bagaimanapun, Sirin masih merupakan penjaga keberuntungan. Catatan memberitahu kita bahwa pada siang hari Sirin akan tiba dengan penuh kesedihan, tetapi di sore hari Alkonos muncul untuk bersuka cita dan tertawa. Menyapu embun dari sayapnya, memberikan kekuatan penyembuhan pada semua buah di pohon tempat ia bertengger. Alkonos juga menyajikan lagu-lagu indah kepada orang-orang suci dan meramalkan kegembiraan masa depan. Menurut cerita Slavia, Alkonos lebih merupakan karakter individu,
Seperti yang disebutkan dalam beberapa legenda tentang makhluk ini, Alkonos adalah burung berwarna-warni cerah dengan kepala manusia wanita. Faktanya, semakin tua Alkonos, semakin terang bulunya dibandingkan burung yang lebih muda. Menurut salah satu versi cerita Slavia, makhluk ini juga tampaknya memiliki pengaruh terhadap cuaca. Pada saat bertelur, Alkonos akan mengunjungi pantai, dan setelah itu telur-telurnya digulingkan ke laut. Selama 7 hari laut akan tenang, dan kemudian pada hari ke-7 telur akan menetas. Bersamaan dengan itu, badai besar akan datang sampai telur menetas sepenuhnya. Badai besar mendatangkan malapetaka yang mengerikan, dan laut menjadi sangat berbahaya dan mustahil untuk dilintasi. Oleh karena itu, dalam kepercayaan Slavia kuno, Alkonos dianggap bertanggung jawab atas iklim dan cuaca. Makhluk ini juga memiliki kekuatan untuk menenangkan badai, dan bahkan badai paling dahsyat sekalipun dengan suara lagunya. Lagu sempurna Alkonos memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan perang. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Sirin, meskipun dalam beberapa kasus dikatakan secara harfiah menculik manusia ke alam baka, namun membawa rasa sakit, keputusasaan, dan siksaan bagi jiwa-jiwa jahat. Lagu Gamayon, seperti lagu Alkonos dan Sirin, adalah salah satu bentuk bahasa keilahian, meskipun cenderung tidak bersifat destruktif dan lebih dikaitkan dengan ramalan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, Gamayon juga disebut sebagai burung kebahagiaan atau burung nubuat. Gamayon juga sering dikatakan tidak memiliki kaki karena ia adalah makhluk udara atau langit dan tidak pernah mendarat. Menurut cerita rakyat Rusia, Gamayon berwujud burung berkepala wanita dan tinggal di sebuah pulau dekat Eden. Dia menyerupai simbol harmoni, kedamaian, dan kegembiraan. Dia dianggap sebagai utusan para dewa. Gamayon melihat dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia para dewa dan manusia. Makhluk ini dianggap sebagai penjaga rahasia mengenai penciptaan dunia manusia dan juga penciptaannya sendiri. Gamayon adalah makhluk ajaib dan ilahi dengan suara yang mempesona. Suara dan kata-katanya hanya dapat dipahami oleh segelintir orang, karena dia membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi orang yang dapat memahami kata-kata bijaknya. Berbeda dengan Alkonos dan Sirin, Gamayon tidak berasal dari Yunani kuno, tetapi dari mitologi Iran yang akhirnya mendapat pengakuan di Rusia. Pada dasarnya, makhluk ilahi setengah burung setengah wanita telah berhasil untuk mempertahankan popularitasnya dalam bahasa Rusia modern karena asosiasi dan adaptasinya, dan mungkin terus memainkan peran penting dalam cerita rakyat Rusia di abad-abad mendatang.